bertempat di Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberasi, Rabu 10 Maret 2021 dilaksanakan pengukuhan PCDMI Kecamatan setempat. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara prokes yang secara sah dikukuhkan oleh pimpinan daerah DMI Kabupaten Probolinggo, Kiai Haji Abdul Wasi Hanan didampingi Kasih Islam Haji Muhammad Barsan Ahmadi. Kegiatan yang dilaksanakan secara terbatas ini dihadiri pula jajaran Forkopimka Kecamatan Sumberasi. Tampak hadir sekaligus memberikan kata sambutan Camat Sumberasi Ibu Wiwit Suryaningsih SSTPMM. Beliau mengharapkan dan menghendaki adanya sinergitas antara kepengurusan DMI dengan jajaran Muspika, Forkopimka, sekaligus dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat terkait dengan membantu proyeksi program pemerintah, yakni penerapan prokes atau protokol kesehatan 5M. Karena beliau meyakini dengan adanya sinergitas antara jajaran Forkopimka dengan DMI ataupun tokoh masyarakat dan tokoh agama akan memberikan dampak positif di dalam memberikan penyadaran terpimpin kepada masyarakat dan warga Kecamatan Sumberasi. Kegiatan berjalan lancar hingga akhir, kemudian dilanjutkan dengan tama-tama di ruang Kepala KUA. Sementara itu, Haji Suhada selaku Kepala KUA menyambut gembira atas diselenggarakannya pengukuhan dan pelantikan di kantor yang beliau pimpin. Beliau berharap para penyuluh agama bersama dengan pengurus DMI yang dilantik bisa bersinergi untuk menopang program pemerintah Kabupaten Probolinggo demi meningkatkan indeks pembangunan sumber daya manusia. Untuk itu, beliau menyambut baik atas masukan dan saran daripada camat setempat, termasuk juga dari Kapolsek dan Ramil, sehingga keberadaan DMI ini akan memberikan dampak yang positif bagi pembangunan agama dan sumber daya manusia. Salam dan salam semoga tetap kita curahkan dan haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Keluarga, sahabat dan kita. Bapak Nyai dan Bapak Ibu yang saya hormati, suatu kehormatan saya pada pagi hari ini, siang ini bisa duduk di tempat ini. Ini insya Allah pertama kali. Ini baru pertama kali. Mohon maaf Pak, tidak apa-apa. Ya karena mungkin akhirnya terus jadi baru pertama kali kami bisa berada di sini. Ya. Dan alhamdulillah suatu kehormatan yang nantinya akan dikukuhkan selaku pembina Dewan Masjid. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya beberapa hal, khususnya bahwasanya masjid ini adalah wadah fondasi masyarakat kita yang mayoritas beragama. Pesan kami hanya satu, terhadap seluruh pengurus Dewan Masjid, artinya untuk kedepannya tetap bisa menjalin komunikasi, koordinasi, dan juga sinergitas dengan semua program-program pemerintah kabupaten yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah
kecamatan sampai level sampai level desa. Keberadaan para ustadz di desa, di wilayah masing-masing ini sangat penting. Apalagi kita masih di dalam lingkaran wabah pandemi COVID-19 ini. Tadi mungkin panjenengan pada saat absensi langsung ditodong oleh teman-teman kecamatan untuk diambil video, ya. Walaupun itu hanya beberapa menit, insya Allah ya, 1 menit tidak ada, ya, dengan tagline yang sudah disiapkan. Bukan tidak polon dulu, tetapi perlu saya sampaikan di sini bahwasanya itu adalah salah satu dari keinginan dan harapan Ibu Bupati terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Beliau sangat mengharapkan, walaupun sudah dari awal COVID datang, insya Allah sudah panjenengan lakukan, ya, sampai akhirnya COVID berulang tahun. Ya, tadi saya sampaikan ini, COVID sudah berulang tahun. Mudah-mudahan itu ulang tahun yang pertama dan terakhir ya COVID. Artinya segera berakhir. Ya, harapan beliau, harapan Ibu Bupati adalah mendapatkan support dan dukungan dari para yai dan ustadz di musola masing-masing desa, di 13 desa Kecamatan Sumberasih khususnya. Ya. Kami yakin bahwasanya itu sudah dilakukan sejak COVID datang, tetapi mungkin sebatas lisan, ya, batas lisan, dan itu dihadapkan langsung mungkin dengan masyarakat sekitar di desa masing-masing. Nah, mungkin tidak ada jeleknya manakala kita jabarkan, ya, melalui banner, ya, melalui banner dan juga video, karena kita mengetahui bahwasanya perkembangan zaman ini kan semakin canggih, ya. IT-nya luar biasa, tetapi harapan kita bersama bahwasanya masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kecamatan Sumberasih ini selain berintak tetapi juga berikat yang bijaksana. Nah, oleh karena itu kita mengambil langkah menjabarkan keinginan Ibu Bupati selain apa yang sudah panjenengan lakukan, yaitu syiar menyelipkan ajakan prokes kepada masyarakat di dalam dakwah panjenengan, di dalam syiar panjenengan setiap harinya di musola, di langgar, di surau. Itu kita fasilitasi ke depan adalah banner. Ini sekaligus mohon izin, ya, manakala nanti ada pemerintah desa ke panjenengan untuk meminta foto panjenengan, ya mohon dengan sangat mungkin diizinkan. Tujuannya bukan untuk yang lain-lain, hanya satu, yaitu untuk dibuatkan banner dengan ajakan kepada masyarakat, ajakan tetap mematuhi prokes. Dan yang salah keduanya adalah tadi itu video, karena melalui video bukan hanya nanti masyarakat di tempat panjenengan, tetapi masyarakat tetangga itu bisa mendengarkan, karena memang masyarakat insya Allah ya lebih tawaduk ya, terhadap apa yang didahulukan oleh para yai dan juga para ustadz tokoh yang ada di desa. Dan juga itu adalah menindaklanjuti program pemerintah
terhadap PPKM. PPKM yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Saya mohon, kami mohon juga bahwasanya pengurus Dewan Masjid ini juga berperan aktif di dalamnya untuk mensukseskan program pemerintah yang sekarang ini adalah PPKM. Jadi masyarakat tetap tidak boleh berkerumun. Kalaupun ada perkumpulan yang harus tetap sesuai dengan prokes. Ya. Jadi semua pengurus dan anggota Dewan Masjid ini harapannya adalah selain bisa mewarnai, memberikan warna tersendiri di dalam pembangunan di desa, khususnya adalah menggerakkan ekonomi lingkungan masjid, dan yang lebih penting adalah bisa menjadi benteng dari ancaman ataupun faktor-faktor yang disinyalir mengarah pada radikalisme. Jadi pengurus segenap anggota Dewan Masjid ini bisa menjadi benteng siapapun yang akan memecah negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya adalah masyarakat wilayah Kecamatan Sumberasi, agar wilayah kita tetap dalam kondisi aman, kondusif, saling menghargai perbedaan yang ada, tanpa harus kita Jadi harapan kami tidak muluk, ayo kita bersama-sama, karena di masa pandemi COVID ini, tepat kemarin di awal-awal COVID, masjid, surau, langgar, musola jadi sepi, Tentunya ini menjadi sebuah kesedihan tersendiri bagi kita, tentunya juga khususnya bagi pengurus Dewan Masjid. Tapi manakala saya sampaikan juga bahwasanya Kecamatan Sumberasi ini sudah termasuk zona kuning, sudah dikepung zona hijau. Harapannya semoga tidak lama lagi kita juga bisa zona hijau selamanya. Amin. Sehingga kehidupan masyarakat, kehidupan kita di lingkungan sosial itu kembali normal, tidak ada rasa takut ataupun kekhawatiran yang berat. Dan satu lagi, program pemerintah yang mungkin belum mengarah kepada masyarakat, yaitu vaksinasi. Ini juga mohon bantuan kepada segenap pengurus Dewan Masjid. Jadi bisa disampaikan mungkin pada saat khutbah Jumat, atau pada saat setiap selesai sholat berjamaah, 1 menit aja mungkin. Ajakan prokes dan sekaligus ajakan mengedukasi masyarakat, mensosialisasi masyarakat untuk tidak takut divaksin. Karena insya Allah vaksin itu halal dan aman. Selanjutnya memang kita semua serahkan kepada Allah, begitu nih. Jauh pakai Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi semoga pengukuhan Dewan Masjid tingkat kecamatan kali ini benar-benar kedepannya membawa warna baru dan juga membawa keberkahan bagi khususnya masyarakat Sumberasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan semoga wilayah Kecamatan Sumberasi dan umumnya Kabupaten Probolinggo selalu
selalu dijauhkan dari segala bencana kita maupun wabah apapun itu, dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan tidak ada lagi pandemi ataupun wabah-wabah baru yang lainnya. Mudah-mudahan kita khususnya masyarakat wilayah Kecamatan Sumberas ini menjadi masyarakat yang Baldatun Mungkin itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ibu Camat Sumberas yang seperti dan Pak Polsek, Bapak Tedrami atau yang mewakili tuan rumah kepala RUA Kecamatan Sumberas yang semuanya mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak Kiai dan ibu-ibu ini yang baru saja telah dikukuhkan sebagai pengurus Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Sumberas. Alhamdulillah, ini merupakan pengurus Dewan Masjid tingkat kecamatan yang kelima yang kami kukuhkan. Banyuanyar, Kota Anyar, Tegal Siwalan, Deringo, dan terakhir, dan insya Allah yang lebih masih akan menyusul terakhir ini negara. Kita berharap mudah-mudahan dengan adanya pengukuhan ini ke depan tanggung jawab kita memakmurkan masjid semakin kita karena begini, kalau kita kembali ke sejarah, sejak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih kecil, selalu oleh kakeknya Abdul Muttalib dibawa ke Ka'bah, didekatkan dengan Baitullah. Dan kita tahu bahwa al-masajidu buyutullah, masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah. Bahkan ketika Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, sebelum masuk kota Madinah, beliau terlebih dahulu membangun masjid yang kemudian kita kenal dengan Masjid Quba. Kenapa kok masjid yang terlebih dahulu beliau bangun? Karena melalui masjid itulah di samping kita mengenalkan Allah kepada masyarakat, juga bagaimana sekiranya ke depan masyarakat betul-betul mengarah kepada menjadi masyarakat yang madani. Ini penting karena seperti kita tahu bahwa masjid
bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual saja, akan tetapi melalui masjid itulah kita memperkenalkan kepada masyarakat melalui pengajian, melalui pengenalan keilmuan kepada masyarakat, agar masyarakat bukan hanya cerdas secara pendekatannya kepada Allah, akan tetapi juga cerdas membaca lingkungan. Terus terang, kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, yang mengatasnamakan agama, pengeboman masjid, bahkan pengeboman tempat-tempat ibadah yang lainnya seperti gereja, itu sebetulnya bukan ajaran agama. Hari ini Paus Prancis berkunjung ke Irak, menemui Ali Sistani. Beliau berdua yang merupakan pimpinan dari yang satunya Islam, sekalipun latar belakangnya adalah Syiah, yang satunya adalah Kristen. Keduanya sepakat untuk membangun bukan hanya membangun dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan, tetapi juga membangun kebudayaan yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan oleh Ayatullah Ali Sistani disambut dengan ucapan yang beliau kutip dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sekalipun kita bukan bersaudara seagama, tetapi kita bersaudara sesama manusia. Ini penting kita ajarkan kepada masyarakat. Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Beliau tidak hanya memandang manusia dari sisi agamanya, tetapi beliau juga memandang manusia dari sisi kemanusiaan. Dari situlah akhirnya kerukunan tercipta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi saya sempat singgung bahwa masjid bukan hanya berfungsi sebagai tempat beribadah, akan tetapi juga berfungsi untuk mencerdaskan masyarakat. Kita tahu bahwa di Masjid Nabawi itu ada persis di belakang makam baginda Rasulullah Muhammad SAW, kita kenal dengan sufa. Sufa itu kalau kita bahasakan dengan bahasa Indonesia, emperan masjid. Nah, emperan masjid itulah yang dulu oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW difungsikan sebagai tempat penampungan orang-orang muhajirin yang kebetulan tidak punya siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Bukan tidak punya siapa-siapa saja, tetapi tidak punya apa-apa. Nah, ternyata dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah menampung mereka di emperan masjid itu kelak kita kenal salah satu alumninya yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu Imam Abu Hurairah. Itu berawal dari kedekatan Ahlus Sufah kepada Kanjeng Nabi,
sehingga akhirnya mereka orang-orang yang ditampung di Sufah itu oleh baginda Rasulullah, termasuk diantaranya terutama adalah Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, menguasai banyak hadis. Nah, barangkali kalau masjid itu kita fungsikan seperti apa yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dulu, maka tidak akan ada orang-orang lain yang akan mengambil alih masjid yang seharusnya kita rawat ini. Karena kalau kelompok lain lalu kemudian menguasai masjid, mengambil alih masjid, itu karena masjidnya itu tidak dirawat oleh kita, tidak difungsikan sebagai mestinya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Camat Kecamatan Sumberasi, Bapak Danamil, Pak Kapolsek, Ketua MJNU Kecamatan Sumberasi, Kepala Kecamatan Sumberasi, sahabat-sahabat sekalian, para pengurus Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Sumberasi yang saya hormati. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT untuk sesi sekarang ini kita manfaatkan untuk bersama-sama menelaah bagaimana kita semestinya menjadi pengurus Dewan Masjid Indonesia. Ini tidak lama, cepat saja. Kalau dibaca semua slide-nya ini banyak, tapi kita dipercepat sehingga yang penting panjenengan nanti dengan kita sama-sama memahami bagaimana BNI itu, bagaimana kita mengurus masjid bersama-sama. Nah, acara ini karena sudah